Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alafafa dari kelompok 4D. Kali ini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Penampungan semen merupakan proses dalam kegiatan inseminasi buatan. Inseminasi buatan sendiri didefinisikan sebagai proses memasukkan semen ke dalam organ reproduksi betina dengan menggunakan alat inseminasi. Prosesnya secara luas mencakup penampungan semen, pengenceran, dan pengawetan semen sampai pada deposisi semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penampungan ini bertujuan untuk mendapatkan volume semen yang banyak dengan kualitas terbaik yang kemudian nantinya akan diproses lebih lanjut untuk keperluan inseminasi buatan. Proses yang terdiri dari pengamatan ternak di lapang, pengamatan kesehatan, hijauan pakan, konsentrat, serta seluruh metode teknis dan non-teknis dalam pembuatan inseminasi buatan. Proses penampungan semen dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon, metabolisme, keturunan, makanan, umur, dan kesehatan. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor eksternal seperti suasana lingkungan, tempat penampungan, manajemen, dan cara penampungan. Untuk menangani penampungan semen, para peternak harus terlebih dahulu memahami sifat-sifat ternak yang akan ditampung semennya. Maka dari itu, semen yang memenuhi syarat adalah dengan mempelajari, mengamati, dan memperhatikan perilaku setiap pejantan yang akan ditampung semennya. Kemudian tujuannya di sini yang pertama, praktikan mengetahui proses penampungan semen, praktikan mampu mengetahui prosedur penampungan semen, praktikan mampu mengetahui proses pengenceran semen, praktikan mampu mengetahui tahapan-tahapan penampungan semen, dan yang terakhir, praktikan mampu mengetahui tahapan-tahapan inseminasi. Nah, untuk manfaatnya, manfaat praktikum penampungan semen adalah praktikan diharapkan memahami tentang proses penampungan semen, dan diharapkan praktikan juga mampu mengaplikasikan proses penampungan semen yang dipelajari dengan baik dan benar, sehingga praktikan dapat menghasilkan semen dengan volume yang banyak dan berkualitas untuk diproses lebih lanjut oleh para peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Yuliansyah dari kelompok 4 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi dan juga metode dalam pelaksanaan praktikum acara 4. Yang pertama-tama itu materi. Materi ini terdapat alat dan juga bahan. Dan juga alatnya sendiri itu meliputi tabung ebonit, inner liner, karet, tabung tulip, handuk, termometer, kain hitam, pompa, timbangan analitik, magnetic stirrer, magnet, fiberglass, spatula, dan juga cawan petri. Dan yang kedua itu ada bahan. Bahan itu sendiri meliputi air hangat, lubricating dick gel, stock solution, spuit, dan juga 100 ml aquades, asam sitrat sebanyak 1,7 gram, fruktosa 1,3 gram, dan juga tris 3,03 gram. Dan yang kedua yaitu ada metode. Metode sendiri itu ada waktu dan juga tempat pelaksananya. Dalam waktu sendiri, pelaksanaan praktikum ilmu reproduksi ternak ini, acara 4 mengenai penampungan semen dan uji kualitas semen, dilaksanakan pada Senin, tanggal 26 Oktober 2020. Praktikum ini dilakukan di daerah masing-masing. Yang kedua itu ada mekanisme pelaksananya. Praktikan melakukan bimbingan terhadap asisten untuk membuat alat penampungan semen dan menguji kualitas semen pada ternak tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 bagian, yaitu preservasi dan juga kriopreservasi semen kambing dalam berbagai bahan pengencer. Pembuatan bahan pengencer ini dilakukan sebelum pelaksanaan penampungan semen. Dan juga praktikum membuat penampungan semen dilakukan dengan metode vagina buatan
Selanjutnya diencerkan menggunakan bahan pengencer dengan perbandingan 1:10. Setelah itu praktikan ini digunakan semen kambing yang telah diperoleh dari 1 ekor pejantan dan 1 betina dewasa sebagai pemancing, dan semen yang diperoleh dari ternak tersebut yaitu kurang lebih 4 mili. Setelah itu dilakukan penampungan semen, kemudian dilakukan pemeriksaan kualitas semen secara makroskopis berupa volume, warna, pH, dan juga konsistensi. Pemeriksaan mikroskopis sendiri, gerakan massa pengamatan gerakan massa spermatozoa dilakukan dengan meneteskan 5 mili semen di atas objek les, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10x10. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penampungan semen. Penampungan semen ini dilakukan menggunakan alat yang bernama vagina buatan yang berbentuk dari tabung ebonit, dan di dalamnya dipasang inner liner yang diikat dengan karet gelang, dan terdapat saluran masuknya air yang bernama tabung tulip yang berfungsi untuk menampung sperma pada ternak. Kemudian membutuhkan termometer yang berfungsi untuk mengatur suhu dan meratakan gel yang akan dimasukkan ke dalam vagina buatan. Kemudian dibutuhkan air panas yang dimana berfungsi untuk menyamakan suhu seperti vagina pada aslinya. Selanjutnya kemudian dibutuhkan gel dan speed. Tahapan penampungan semen yang pertama yaitu air hangat dengan suhu 40-45 derajat Celcius dituangkan ke dalam vagina buatan dengan menggunakan speed. Air hangat berfungsi sebagai pengatur suhu agar suhunya sama dengan suhu vagina, seperti yang tadi saya jelaskan. Sebelum vagina ditutup menggunakan tutupnya, dilakukan peniupan pada inner liner sampai mengetat agar menyesuaikan kondisi vagina. Kemudian, vagina buatan dilumasi dengan lubricating gel sebagai pelumas. Kemudian diratakan dan diukur suhunya dengan termometer. Lalu penampungan semen dilakukan dengan handuk agar tidak terkena matahari secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jakwan Cahyo Nirmolo dari kelas YRTD dari kelompok 4 dengan NIM 23010119140158 ingin menjelaskan cara penampungan semen pada ternak kambing. Langkah pertama yaitu dengan cara menghandle kambing jantan dan kambing betina. Kemudian amati tingkah lakunya. Pertama itu kambing jantan akan melakukan mounting atau yang bisa disebut dengan menaiki sang betina. Kedua, dia akan melakukan licking atau yang disebut mencium-mencium atau mendus-endus dari vagina betina. Yang kedua, jaw dropping atau mendekati sang betina. Pada teknik mounting pada kambing betina sendiri biasanya terjadi 3 kali untuk kambing jantan melakukan mounting. Nah, saat untuk ketiga kalinya biasanya kambing jantan akan mengeluarkan penisnya untuk berereksi. Setelah penis dari kambing jantan ereksi, kemudian di handling. Setelah di handling, dekatkan dengan alat yang menyerupai vagina untuk melakukan pengambilan semen. Setelah pengambilan semen selesai, langsung maju ke uji mikroskopis. Setelah dilakukan uji mikroskopis, diamati berupa volume, warna, dan pH. Untuk volume biasanya sekitar dari 0,5 hingga 2 mili. Untuk warna biasanya yang bagus dari semen sendiri warna putih hingga kekuning-kuningan atau krem. Terus untuk pH dari sperma atau semen sendiri yang baik itu dengan rata-rata di angka 6,8. Sperma sendiri biasanya jika mendapatkan tempat baru atau pindah tadi ke tempat alat yang menyerupai vagina tadi, dia akan melakukan adaptasi sehingga akan mengganggu dari kinerja sperma tersebut. Sekian, terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sastia Rastiti dari kelompok 4D Ilmu Reproduksi Ternak dengan NIM 23010119140119. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menampung semen pada ayam. Penampungan semen pada ayam dilakukan dengan teknik pengurutan atau meses, yang dimana rangsangan itu diberikan ketika kita mengurut bagian punggung sampai ekor secara berulang kali. Kemudian kloaka ini akan mengalami kemerahan dan pengeluaran semen pun dapat dilakukan dengan cara mengurut bagian kloakanya sehingga semen dapat diambil. Nah, sebelum penampungan semen dilakukan, sebaiknya kita memberikan NaCl fisiologi terhadap kloaka pada ayam. Penampungan semen pada ayam ini dengan teknik pengurutan dilakukan secara berulang kali hingga ayam mengalami reaksi, yaitu dengan terjadinya suatu ereksi dan mengalami ejakulasi ketika penampungan semen dilakukan ini secara maksimal. Nah, kalau misalkan kita udah dapet semennya, kita dapat melihat dan kita dapat menilai apakah kualitas semen pada ayam itu baik atau tidak. Penilaian kualitas semen pada ayam itu dilakukan secara mikroskopis dan makroskopis. Makroskopis ini dapat dilihat dari warna, konsistensi, pH, dan volumenya. Uji mikroskopis pada semen ayam ini dapat dilihat dari gerak massa, motilitas sperma, morfologi sperma, dan konsentrasi sperma. Secara umum, uji mikroskopis ini dilakukan menggunakan mikroskop. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan stock solution. Stock solution adalah larutan pengencer yang ditambahkan pada semen ternak pejantan yang telah ditampung sebelumnya. Jenis stock solution ada dua, yaitu stock solution alami dan stock solution buatan. Contoh dari stock solution alami yaitu air kelapa dan telur, sedangkan contoh pada stock solution buatan tergantung pada alat dan bahan yang digunakan dalam membuat stock solution tersebut. Contoh dari alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan stock solution buatan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu timbangan analitik. Timbangan analitik pada pembuatan stock solution berfungsi untuk menimbang bahan-bahan yang akan digunakan. Yang kedua ada magnetic stirrer. Magnetic stirrer pada pembuatan stock solution berfungsi untuk mengaduk bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan stock solution. Serta pada magnetic stirrer terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dalam mengaduk bahan-bahan tersebut. Yang ketiga yaitu ada magnet. Magnet pada pembuatan stock solution berfungsi untuk mengaduk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan stock solution. Yang keempat ada fiberglass. Fiberglass pada pembuatan stock solution berfungsi untuk menyimpan aquades atau bahan-bahan yang bersifat cair. Yang kelima ada spatula. Spatula pada pembuatan stock solution berfungsi untuk mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu ada cawan Petri. Cawan Petri pada pembuatan stock solution berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang akan digunakan pada pembuatan stock solution. Yang pertama ada 100 ml aquades, yang kedua ada asam sitrat sebanyak 1,7 gram, yang ketiga ada fruktosa sebanyak 1,3 gram, dan yang terakhir ada tris sebanyak 3,3 gram. Sekian penjelasan tentang pengenceran atau pembuatan stock solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Zulfadila Robani, nomor induk mahasiswa 230111914140. Nah, jadi setelah teman saya membacakan pengertian stock solution beserta alat dan bahan untuk pembuatnya, sekali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatannya. Nah, jadi yang pertama dilakukan penuangan aquades sebanyak 100 ml ke dalam fiberglass. Lalu fiberglass tersebut diletakkan di atas magnetic stirrer. Setelah itu, memasukkan magnet ke dalam fiberglass yang berisi aquades, di mana magnet tersebut berfungsi sebagai pengaduk. Setelah memasukkan magnet, kita dapat memasukkan tris sebanyak kurang lebih 3 gram, di mana tris tersebut sudah ditimbang sebelumnya menggunakan timbangan analitik. Setelah tris dimasukkan, magnetic stirrer bisa dinyalakan untuk proses penghomogenan.
Proses ini dilakukan kurang lebih selama 30 detik atau hingga homogen. Setelah itu, magnetic stirrer bisa dimatikan dan memasukkan bahan yang kedua, yaitu asam sitrat sebanyak 1,7 gram. Setelah asam sitrat dimasukkan, kemudian dilakukan kembali penghomogenan menggunakan magnetic stirrer selama 30 detik. Setelah itu, magnetic stirrer bisa dimatikan kembali dan memasukkan bahan yang terakhir, yaitu fruktosa sebanyak 1,3 gram. Setelah itu, magnetic stirrer dinyalakan kembali selama 30 detik atau hingga homogen, lalu dimatikan dan pembuatan stock solution selesai. Setelah mengetahui cara pembuatan stock solution, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat dari pembuatan stock solution. Jadi yang pertama itu, pembuatan stock solution ini dapat memberikan nutrisi bagi sperma, di mana penambahan fruktosa dan tris dalam pembuatan stock solution itu berfungsi sebagai sumber protein dan karbohidrat bagi sperma. Nah, yang kedua yaitu manfaatnya, pembuatan stock solution ini bisa mengawetkan atau membuat masa hidup sperma lebih lama, karena pembuatan stock solution akan menyuplai nutrisi banyak kepada sperma sehingga sperma dapat hidup lebih lama. Untuk yang ketiga yaitu pembuatan stock solution akan menambah volume semen. Untuk yang ini sudah jelas, semen yang ditambah dengan stock solution tentu volumenya akan bertambah. Manfaat yang terakhir yaitu sebagai penyangga pH, di mana penambahan asam sitrat dalam pembuatan stock solution akan mengatur aktivitas keasaman dari semen. Nah, dengan adanya penambahan asam sitrat tersebut, maka pH di semen tersebut tentu akan stabil. Sekian, terima kasih. Oke, dapat disimpulkan bahwa penampungan semen merupakan upaya dalam kegiatan inseminasi buatan. Penampungan semen dilakukan menggunakan alat yang bernama vagina buatan. Hal yang diamati yaitu volume, warna, konsistensi, aroma, dan pH. Sedangkan stock solution atau pengenceran semen adalah larutan pengencer yang ditambahkan pada semen ternak pejantan yang telah ditampung sebelumnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.